kalau punya harapan sih wajar ya, semua orang pasti punya betul, harapan pasti. gitu kan. Semua orang pasti punya harapan. Cuman dari segi harapan itu apakah akan terwujud atau tidak. Nah, kemungkinan manusia ya semua. Ini kalau manusia udah ketemu sama titik jenuh, kita ibaratkan beribu kata makasih ya. Betul. Terima kasih sebelumnya udah undang kami, ya mungkin segini adanya lah mungkin anak-anak ya. Betul. Anak-anak, jadi kadang-kadang nggak serius, mungkin ada bercandanya atau ada apanya gitu kan. Ya, jadi kita intinya kita sharing, berbagi pengalaman mungkin ya satu sama lainnya. Hakikatnya apa? Semua orang tuh nggak ada yang pinter, nggak ada yang bisa. Bahkan semua orang tuh sama-sama niat belajar dari titik nol, dari mungkin titik terendah ya, titik terendah dan kemungkinan sampai bisa berdiri mungkin beranjak naik kan, sedikit demi sedikit kan kayak gitu. Nah, kita kembalikan lagi sama porsinya manusia tersebut. Kadang-kadang ada yang kehandle, ada yang enggak, ada yang masuk dan ada yang enggak, kadang-kadang kayak gitu. Jadi ini kita gini aja, kita sama-sama jalanin aja, kita sama-sama jalanin. Apabila kamu support, ayo, support ayo, mau apapun ayo, asalkan satu. Ya, saya minta ya bukan apa ya, bukan berlebih-lebih lah ibaratkan ya, simpelnya aja. Cuma saya kembangkan, itu diutarakan. Kalau dipendam sih emang bisa apa kan orang? Nah, mungkin orang cuma bisanya diem gitu kan. Kalau itu orang pendiam bisa apa gitu kan? Berarti kita nggak tahu dari belakangnya dia punya apa. Nah kayak gitu kan, intinya kita sama-sama aja, sama-sama saling bantu. Udah kewajibannya ya manusia ya, saling bantu dari segi apapun itu. Mau itu dari segi tenaga, fisik, atau dari harta, atau dari apa, sesuai dengan kemampuan kita sendiri masing-masing. Kalau nggak bisa bantu ya mungkin, ya mohon maaf, mungkin kayak gitu kan kata-kata yang terucap mungkin ya, ada kata-kata yang lain. Jadi kita bangun channel ini ya, channel Muhammad Alawi ya, kita nggak ada skripan, nggak ada apa-apa, nggak ada. Kita otodidak aja. Kita otodidak aja. Intinya gimana? Kita semua anak-anak muda. Intinya gini, daripada kita main ngelantur malam minggu kemana-kemana nggak jelas, yang penting kita gini aja dengan cara ini. Mungkin bisa anak-anak mungkin ada rem untuk melakukan hal yang buruk menjadi yang baik mungkin tadinya. Yang negatif ada sendiri. Iya. Jadi ceritanya ke situ, pikiran saya gitu. Cuma kan jangankan untuk orang lain ya, dari namanya aja mungkin udah beda. Iya, jelas. Dari warna kulitnya udah beda, apa dari rambut udah beda. Apalagi dari sifatnya masing-masing. Ya mungkin udah jelas beda. Nah dari situ gimana caranya supaya sifat itu semua jadi sama, satu tujuan. Ya mungkin agak susah, butuh proses yang lama mungkin. Tapi kalau kita dari sekarang bener-bener didiknya bener-bener, ya mungkin insya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Itu kan intinya, asal ada harapan, ada kemauan, insya Allah kita paju masing-masing, mau bareng-bareng, insya Allah ya ayo. Mau kapan juga. Cuman jalurnya kan kayak gini. Kita kan jalurnya malam, kayak wisata malam juga kalau disebut syiar agama. religi sih enggak ya. Lebih ke berarti dominannya apa? Dari dominannya kemana-kemana nggak karu-karu lah kita. Bareng-bareng aja, kita sama-sama aja, kita belajar jadi lebih baik, kayak gitu ya. Nah, berarti kalian udah punya prinsip sekaligus komitmen. Iya. Di antara kalian semua gitu. Iya. Jadi gini ya, komitmen dari kita semua ya. Jadi bukan komitmennya yang dibilang ya, mungkin lebih ke apa ya. Jadi kalau ibaratkan satu nggak bisa explore, lebih baik nggak semua. Oh gitu. Lebih baik nggak semua. Soalnya apa? Awalnya kita bareng-bareng, kita maju bareng-bareng. Kita udah senang, kita lupa, kita nggak situ ya. Mungkin jauh ya. Seperti itu. Iya. Seharusnya. Kita jauh ya, kita harus terus bareng-bareng aja terus. Apapun yang terjadi ya kita hadapi bareng-bareng aja. Mau pahit, mau manis, mau apa, kita bareng-bareng aja ya. Berarti udah berjalan berapa lama tadi? Dari 2020 tahun. jalan 1 tahun. Jalan setahun apa setahun lebih? Enggak, kurang, tahun lebih kurang sih. Setahun jalan berarti ya? Baru jalan setahun sih. Masih nggak ada apa ya, ibaratkan yang satu ya mungkin
selang pekerjaan mungkin ya, ada yang kerja malam juga, yang mungkin ada yang kecapean juga kan, ada yang lagi PKL mungkin lagi kuliah, jadi kita nggak fokus ke situ. Berarti masing-masing ini ada yang masih sekolah, ada yang udah kerja gitu. Iya, jadi beda-beda sih jalurnya ya. Jadi susah kalau buat ngumpul aja, ibaratnya kalau buat ngumpul jam segini di rumah ibaratkan. Kadang-kadang ada yang lama, ada yang enggak. Kadang Sering ada terjadi berarti ya. sering terjadi. Makanya pas kita bikin konten mundur terus waktunya. Iya, jadi ibaratkan udah explore, Iya. udah explore, udah apa. Yang lama kadang-kadang dari editing, dari uploadnya kadang-kadang lama kan, kadang Iya, iya. kerjaan juga ngaruh kan. Yang bagian editing siapa? Ini Willy. Bagian editing dia. Pakai aplikasi apa? Soalnya Ini apa? Ken Master. Oke Master. Ya, Di HP atau di di HP. Baru di HP, soalnya Baru di di HP. kalau di PC kan ini kurang ini kalau di PC itu Yang Master kan nggak ada di PC ya? Laptop Ada mana? nggak ada. Nggak ada kan ya? Kalau yang di laptop saya pakai aplikasi apa ya waktu itu lupa lagi. Udah dihapus lagi dah. Ribet. Mending enak di HP. Kalau saya Simpel juga ya. pakai ini lemot Hmm. Lemot harus yang benar-benar spek tinggi. Harus speknya harus bagus, Iya. baru bisa ini gampang gitu. Jadi berawal dari Game Master. Kayak seperti Ujang Bustami aja bisa berhasil seperti itu. Padahal awal mulanya tuh nggak pernah memikirkan untuk saya pengen tenar di YouTube, bukan. Saya percaya itu, tapi ya mungkin Kalau- awalnya kayak kalian juga. Kalau Ujang Bustami sih dia udah bermain berkecimpung di dunia praktisi mungkin ya. Iya, Di awalnya. dunia praktisi dia dari zaman Dua Dunia ya di Trans 7. Dia udah syuting di situ kan. Udah syuting di situ. Ya. Udah kan dia yang diambil ilmunya kan Al-Hikmah ya. Al-Hikmah, Al-Bustami kan. Al-Bustami. Bedanya apa? Enggak, kalau dari semuanya, kalau dari segi ilmu sih semua sama ya. Sama. Semua sama, cuman yang dibedakan tuh tata caranya. Tata cara. Tata caranya kalau dari Kalau namanya sama berarti. beda sih, ada Beda juga berarti. ada berapa jalur ya? Dari ilmu tuh ada ilmu. Kira-kira setahu saya berapa jalur itu? Ada 4, ada ilmu kalau dari bahasa Sunda ya, ada ilmu leluhur atau Ya, karuhun. leluhur, Yang kedua mungkin ilmu marifat, sufi sufi, atau hikmah. al-hikmah. Ya, al-hikmah. Itu jadi dari 4 unsur ilmu ini tuh semua ilmu turun dari Allah baik ya. Ya, Gak ada yang jelek ya, gak ada yang hitam. Betul. Cuman yang dipakai jelek, yang Ya, dipakai ditanya. sangat apa itu kan dari tempat manusia sendiri kan. Ya. Mereka yang tidak bersyukur ya, jauh dari Allah kan. Kalau Ujang Bustami sih dia kalau saya lihat ya, kalau saya lihat pribadi dia emang bener, dia emang real. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada settingan atau nggak ada di script dulu atau gimana kan nggak. Dia posisinya kalau dari realnya dia kan live streaming juga ya. Dia live streaming nggak ada. Supaya lebih si penonton itu dimanja gitu. Iya. Karena kan kalau gini, contohnya gini, anggaplah Ujang Bustami ujung-ujung mendatangin preman gitu aja kan. Apalagi yang lagi mabuk kayak gitu. Nah. Kan secara logikanya nggak mungkin orang disamperin, jangankan sama ustad, sama polisi pun kalau ibarat kata orang otaknya udah pada mirip Iya. semua, pasti kan berontak. Iya. Gitu loh. Nah itu Intinya. sebuah kelebihan jadi dari. ada mungkin Nah. kalau menurut saya pribadi ya, mau berkata ini kan kata pribadi saya. Jadi seolah-olah mungkin itu ada batasan lah, ada ini Iya. memang orangnya seperti itu, real semuanya rata, tapi ada sebagian yang mungkin ini kita seperti apa gitu. Tolong kalian sewajarnya aja cara menanggapinya, Ya. karena di sini kita mungkin ada konten gitu Ya. intinya seperti itu. Memang semuanya real, tapi ada gimmicknya kalau menurut saya di situnya. Kira-kira setuju atau masih ada kurang setuju kira-kira? Jadi kalau Coba dari jawabannya. perbedaan dari langsung dari aparat ya, Ya. aparatur negara sama langsung yang datang praktisi ya. Ya. Jadi kalau dari ilmu tuh, jadi ada suatu ilmu, jadi ilmu itu berguna supaya ibaratkan kita nih posisi ibaratkan dalam ancaman, ibaratkan dalam bahaya, ibaratkan rawan kejahatan, jalan apa. Jadi sekarang kan kalau kita pakai ilmu itu, kalau kita bacakan amalannya, yakin sama Allah, yakin sama diri sendiri, yakin sama para nabi juga, insya Allah itu doa itu jadi bakal bikin orang yang tadinya niat jahat jadi enggak. Ya. Jadi kita kemudian kena hati jadi luluh langsung. Nah itu dari bidang praktisi, dari bidang ilmu ada yang seperti itu. Bahkan banyak ya yang pakai golok gitu nggak mempan ya apa Ya. gimana. Itu kan kalau dari logika kan nggak mungkin ya. Betul. Pedang golok kan itu kan tajam ya. Ya. Kulit cuma berapa lapis ya, cuma 7 lapis Betul, ya. Kenapa logikanya nggak sampai tembus gitu loh. Ah. Nah itu kan makanya dari ilmu akal sehat manusiawi normal umumnya
Kalau dibentrokan sama hal yang seperti itu nggak bakal sinkron. Betul. Nggak bakal, apalagi orang yang bertanyanya itu jadi awam, disebutin percaya Betul. nggak lihat, disebutin nggak percaya dia emang lihat dia seperti itu pakaiannya. Nah, jadi kalau misalkan kita dibentrokan ke situ, mau sampai kapanpun nggak bakal terpecahkan masalah ibaratkan. Ya. Jadi bahkan kalau kita ngobrolin masalah ilmu, masalah praktisi atau masalah apa, itu ibaratkan ngobrol mungkin ya sama orang yang udah lebih paham, mungkin yang apalagi anak-anak Ya. indigo, dia mungkin mereka udah pada tahu ya dari hal yang semacam itu mungkin. Tapi kalau kitanya pikirannya sehat ya, nggak terbentur sama hal-hal seperti itu, ya mungkin bentrok sih, ya mungkin Ya. nggak sinkron juga. Berarti saya kalau boleh tanya nih, pemahaman garis miring, garis besarnya gitu untuk seperti halnya Ujang Bustami, kalau menurut pengalaman seperti apa? Kalau Ujang Bustami yang dia pakai kan dari sholawat ya, dia kan lagi demokan sholawatnya dia kan, Ya. itu satu sholawat aja ya. Kita posisi bercanda pakai sholawat itu kata Rasul kita dapat satu pahala. Apalagi kita bacakan dengan serius, apalagi sama kita diamalkan setiap hari, itu dari dijauhkan dari kejahatan, dari apa, hajat kita dikabul sama Allah, itulah kelebihan sholawat. Jadi ibaratkan kita gak usah yang didahulukannya berbual ya, berbual omong besar dulu Ya, ya, betul. yang diutamakan. Tapi ya yang diutamakan mungkin realnya aja dulu. Ini realnya kayak gimana nih orang? Atau ibaratkan ngomong kayak gini bener nggak Ya. sama prakteknya atau sama apanya mungkin. Betul. Nah kadang-kadang orang yang awam mungkin ke situ ya berpandangannya ya, Ya. bertanya mungkin ke situ juga. Tapi ibaratkan kalau mungkin pas begitu didampingi, oh bener orang ini punya ini, oh bener orang itu. Tapi tetap namanya manusia itu mau ustadz kayak mau kiai kayak mau wali pun tersebut, dia punya ilmu, tetap dia nggak punya ilmu. Ya. Yang punya ilmu hanya Allah semata. Betul. Itu ilmu hanya titipan, semua pasti diambil. Kita dari situ semua amalan dari dunia semua ini jadi ibaratkan balik lagi sama hatinya masing-masing. Ya. Soalnya apa? Semua kunci jawaban ada di hatinya masing-masing. Gak dipandang dulu siapa-siapa, ibaratkan mau ustaznya, mau pinter ceramah, mau apa, nggak ngaruh sebenarnya. Ya. Cuman ibaratkan kita sama hati kita sendiri balik lagi. Betul. Kalau hati kita udah berkata, mungkin ada kata serak enak, mungkin dengarnya atau gimana, ya di situ kita bisa cari ambil ilmunya. Ilmu itu seperti apa ibaratkan? Ilmu itu seperti pengetahuan lah, seperti ayah. Apa pengetahuan dari pendidikan dari YouTube, Ya. dari video-video, dari cara editing, dari cara apa-apa, itu pengetahuan mungkin. Nah. Itu suatu kelebihan buat mungkin, yang dari awal dari kasih ke mungkin. Ibaratkan kalau nggak punya ilmu ibaratkan mungkin gak bakal hidup. Ya, nah itu dia. Jadi ilmu itu bukan berarti orang punya ilmu kuat ditebas Ya. pakai apa, enggak sama sekali. Dokter bisa seperti itu, punya ilmunya. Ilmunya. Iya, ustaz bisa ceramah panjang lebar, itu ilmunya dia. Jadi kita ibaratkan apa ya, saling menghargai lah ibaratkannya, saling menghargai, saling mensupport. Kalau ibaratkan itu kata-katanya baik, Ya. mengundang ibaratkan yang hal-hal yang positif, ya kenapa kita ragukan ibaratkan, Betul. ya kenapa kita hindarkan ibaratkan. Tapi ibaratkan kalau orang yang jalur yang nggak jelas, yang nggak karuan, lebih banyak dijalani sama orang-orang zaman sekarang. Kenapa yang hal yang baik ditinggalkan? Nah seperti itu pertanyaannya. Nah, kenapa seperti itu? Itu nggak usah bertanya ke ustadz, nggak usah bertanya ke wali, itu tinggal tanya aja ke diri sendiri. Kenapa saya seperti ini mungkin ya? Nah itu dia. Jadi balik lagi sama hati sendiri ya, apalagi sama hati sendiri. Kenapa kita seperti ini? Dan kapan kita akan maju sukses? Dan kapan kita akan kembali terpuruk? Itu dunia kita genggam sendiri. Kita punya cita-cita sendiri, kita punya harapan sendiri ibaratkan. Dunia kita pegang sendiri. Ini semua orang banyak, masing-masing punya harapan, masing-masing punya dunianya masing-masing. Ini dunianya dari kuliahan, dari apa, dari ini, semua beda-beda. Cuman yang satu pertanyaan, dari masa rezeki itu orang semua sama. Gak ada Sama, yang tergantung miskin, kitanya. gak ada yang kaya, semua sama, darahnya merah sama. Ya. Dia makan nasi sama, gak makan apa, gak makan koral, gak makan apa, enggak, semua sama. Semua sama. Simbolnya kan Sunda Pajajaran, Ah. sejajar, gak ada raja, Iya. gak ada raja, gak ada penggawa, gak ada apa, gak ada, semua sama. Umat, al-fakir, pengemis, hanya kita semua gini aja sama Allah. Jadi apa yang kita banggakan? Gak ada sebenarnya.
Makan diri sendiri, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Besok semua yang kamu bisa diambil, kamu bisa apa ibaratkan. Nah itu dia, jadi balik lagi sama otak kita, sama hati kita, sama ucapan kita ibaratkan. Jadi belajar, jadi gimana caranya belajar memanusiakan manusia ibaratkan. Mantap. Dari situ ibaratkan kita belajarnya. Jadi nggak usah kita lihat dia, lihat Dipa, nggak ada harapan, nggak ada bakal, belum tahu. Iya. Satu jam yang akan datang, satu hari yang akan datang Suatu mungkin saat nanti kita nggak bakal tahu. Seperti aja sekarang nih, ya kan? Saya nggak tahu kalian nggak tahu saya, apalagi kan. itu dia. Tapi ternyata mungkinnya ditakdirkan untuk kita bertemu dan ternyata kita bisa sharing, gitu. Ya, itu Dan sih. suatu saat nanti kita nggak mustahil loh. Iya. Kita menyatukan pemikiran semuanya sesuai kemampuan masing-masing dan ternyata apa yang kita harapkan terjadi. Ya, iya. Itu tidak mustahil ke depan. Nah terus gini. Nah, jadi dari umur 15 tahun, mungkin dari umur 15 tahun, kalau dilihat tepatnya lebih ke dalam, dari umur 2 tahun sampai umur 9 tahun, itu seakan-akan seperti dimaksudkan hidup nggak hidup, jadi saya hidup, tapi saya nggak pernah ngalamin masa-masa dari umur 2 tahun sampai 9 tahun. Jadi seakan-akan satu seperti mimpi. Awalnya seperti mimpi, saya seperti diajak sama orang tua, karena kan entah itu kakek saya, entah itu apa, saya walau alam itu nggak tahu sampai sekarang. Terus saya diajak kayak gimana aja, kayak orang tua ke anaknya diajak, diceritain kehidupan kayak gimana, bakal kayak gimana. Nah dari situ sampai umur 9 terus kayak gitu. Berarti bukan dari lahir dong berarti ya? Kalau Awalnya berasa seperti itu. kalau dari lahir saya bawa batu ya, waktu pas saya lahir saya bawa batu, cuman di situ nggak langsung masuk kayak bisa apa enggak. Nah berawalnya dari situ, dari situ sampai umur 9 tahun, tanggal 16 Oktober pas jam 12 lebih 1 menit saya kebangun. Sampai masih inget itu? Sampai ingat, saya kebangun dari tidur. Makhluk yang pertama saya lihat itu seperti King Kong, besar, tangannya tuh penuh dengan bulu. Genderuwo berarti ya? Ya walau alam lah mungkin gerandong atau genderuwo atau hantu belau apalah katanya. Matanya merah menyala. Tapi dia anehnya apa? Dia cuman seperti meminta tangannya. Dia seperti kayak gini, tapi nggak tahu dia minta apa. Walau alam, tapi nggak tahu. Sempat kayak ngobrol gitu. Kalau ngobrol sih dia enggak. Dia cuman diem, tapi dia mainnya sama fisik tangan. Dia tangan seperti diulurkan, minta apa. Saya situ nangis. Dari situ ibu, orang tua ya, sampai selalu pengajian di rumah habis maghrib. Kalau saya tidur nggak didampingi sama ibu apa sama orang tua, dibacakan surat Anas, ayat kursi atau apa tuh saya nggak bisa tidur, nangis semalaman. Sampai orang tua jengkel. Di depan rumah ada ustadz anak-anak yang mungkin ustadz kampung ya, kalau dari dulu ya, ustadz kampung mungkin, sama dia diajak, dia tanya, kok kamu lihat apa? Dia bilang kayak gitu. Ya mungkin saya waktu kecil mungkin ya nggak tahu itu namanya apa, sosok ini namanya apa nggak tahu. Cuma sama saya suka dipraktikin, itu di situ ada rambut panjang atau apa atau gimana, itu di situ kayak ada yang pakai kain kafan gitu, kayak lemper kayak gitu. Nah si ustadz itu dia bilang ke orang tua, oh mungkin teh lihat, coba tunggu ini anak sampai umur 15 tahun, kalau enggak tuanya 17 tahun. Kalau anak ini masih bisa melihat, mungkin udah terbuka mata batinnya. Kayak gitu. Berarti ada yang prediksi juga dari dulu berarti ya? Jadi kayak gitu, cuman ya udah. Orang tua udah berusaha ikhlas. Ini kodenya mata. Dari umur 2 tahun sampai umur 9 tahun mata ini tertutup terus. Wah? Tertutup. Mending kalau tertutup siang mungkin karena sinar matahari mungkin silau apa gimana, enggak. Malam hari mau siang hari ini tertutup terus. Berapa lama? Dari umur 2 tahun sampai 9, 7 tahunan lah. Selama 7 tahun ini tertutup. Enggak berarti ya? Enggak. Keadaan sekarang. Nah, orang tua dulu udah dibawa ke orang pinter, dibawa ke pesantren, dibawa ke apa mungkin tempat praktek-praktek apa mungkin ya. Waktu dulu sampai dibawa yang udah modern, rumah Cicano di Bandung, dibawa ke situ, semua vonis. Jadi ini ibaratkan udah nggak bisa. Ibaratkan kalau ibaratkan di minus berapa atau sedikit atau apakah ini enggak, ini udah tertutup. Ya mungkin di situ orang tua udah mungkin udah ikhlas, udah pasrah, mungkin udah jadi ada kelainan atau apa mungkin. Tapi sering berjalannya waktu, pas ada yang sosok itu maksud ini tiba-tiba kebuka sendiri. Sampai sekarang dia kebuka. Alhamdulillah, jadi keagungan Allah lah ibaratkan. Nikmat Pasti apa ya? nyangka. Enggak,
Semua enggak. Sampai orang-orang tua pun ini kebuka tuh nggak sadar. Wih, Nggak sadar. malam atau siang tuh? Siang. Yang pertama ngeliat tuh bapak. Bilang sama ibu, "Bu, kok ini anak kok kayak kebuka matanya?" Dilihat, dibuka, di situ langsung syukuran. Syukuran sama Allah, ya berterima kasih sama Allah, mungkin udah disembuhin, dia yang nurunin penyakit, dia yang ngambilnya lagi, mungkin asalkan kita ikhlas, asalkan kita mau bersembah sama dia, mau minta sama dia, gak ada yang gak mungkin. Bangga situ logikanya. Nah sampai sekarang kebuka, tapi kebuka matanya mungkin sampai ngelihatnya seperti itu. Posisi apa-apa, tapi ya saya nggak mau lah kalau dibilang indigo lah, nggak mau. Lebih tepatnya. Ya mungkin lebih tepatnya diberi kelebihan sama Allah mungkin. Seperti itu aja sih. Ya mungkin dikasih kelebihan sama Allah ya. Ya, betul. Kalau dibilang anak indigo, dia kesannya kayak sombong gitu, Nah, iya, kayak angkuh gitu. Padahal enggak sama sekali. Ya. Saya bahkan nggak mau dibilang kamu indigo, kamu ini enggak sama sekali. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya ilmu. Tetap saya punya Bismillah aja. Iya. Allah ini. Ya. Iya, saya punya Bismillah. Saya punya sholawat. Yang mungkin dari itu mungkin Allah semua bisa seperti ini mungkin. Lalu alam. Dari surat An-Nahl ayat pertama, anta amrullahi fastastajhilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Segala ketentuan Allah pasti datang ke umat-umatnya. Jangan dipercepat, jangan diperlambat. Maha suci dia, maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Di situ udah tertera dari makhluknya sampai ke hewannya, sampai ke tumbuhannya, sampai ke lautnya sekalipun tetap bakal datang ketentuan dari Allah. Mau segede berupa mau jodohnya juga, mau dari rezekinya juga, mau dari matinya dia, tuh udah datang semua, udah nempel di badan. Tinggal tergantung kitanya sendiri yang gimana menyikapinya. Nyata atau gak nyata itu udah jelas datang dari Allah sendiri sampai ke badan kita. Kita mau apa ibaratkan? Kita nggak bisa berkata kita bisa ini, kita bisa itu, nggak bisa. Tapi emang benar yang dilihatnya, oh iya orang itu bisa, oh iya ya ini bisa. Ya mungkin seperti itu mungkin. Tapi dengan sekedar ucapan mungkin ngelantur halu atau apa mungkin yang bisa disebutin apa? Ah ini mah orang lagi mabuk, ah ini orang lagi apa? Kayak kan kita nggak tahu ya Allah. Tapi tanggapan orang, ibaratkan jarang orang yang bertanggapan si itu baik orangnya, si itu gini orangnya soleh. Jangan. Kebanyakan yang diomongkan yang jeleknya dulu. Pasti. Yang baiknya belakang. Setelah dia tahu kebaikannya mungkin oh iya dia baik, oh iya dia soleh. Nah itu manusia lebihnya di situ. Nah tetap kan di situ kita intinya kan nggak ada yang pintar, nggak ada yang benar semuanya juga. Tetap semua belajar dari sama ya dari kita sendiri masing-masing. Saya belajar dari AA gitu kayak gitu. Pengalaman yang tadi nih yang lebih apa namanya tuh berasa banget. Kalau berasa banget dari umur 15 sih udah berasa ya, udah berasa. Saya udah berasa masuk dalam pengobatan dunia praktisi lah mungkin ya, santet atau telu atau tenun atau apa ya, kalau apa namanya. Intinya saya ikhlas, intinya saya ridho. Intinya saya cuma bilang insya Allah saya bantu sekuat dan semampu saya. Kalau saya bilang saya nggak mampu, saya nggak kuat, saya nggak bisa, ya mungkin apa? Saya bilang mohon maaf, saya manusia juga sama. Seperti itu juga. Jadi ibaratkan kalau ada yang pengobatan, kalau ada yang apa ibaratkan, intinya gini aja. Pengobatan itu kita yang dibaca apa? Pertama Bismillah, yang kedua sholawat, yang ketiga istighfar, yang mungkin yang keempatnya mungkin Al-Fatihah. Kemudian kita meminta sama orang tersebut, minta imbalan, minta uang yang mungkin itu terserah buat orang lain ya. Ini buat saya pribadi ya. Kita minta imbalan. Kamu mau sembuh, saya minta uang segini. Saya minta uang sekian juta, segini. Itu ibang gimana? Gitu kita sekarang kita udah ngejual haknya Allah itu ibaratnya. Itu bisnis siapa yang punya? Ibaratkan sholawat siapa yang punya kita jual. Gimana kita nggak dosa? Ibaratkan. Jadi kalau orang ada yang mau pengen diobati, dibantu, seperti apa nanti? Bagi nanti yang bertanya-tanya gitu intinya. Gak macam-macam sih ya. Yang nggak macam-macam sih ibaratkan. Saya nggak macam-macam. Ya kan Kalau nanti kan ada harus datang kemana, harus Oh enggak. seperti apa gitu, atau datang ke rumah. Kalau misalkan dekat mah ya, kalau misalkan masih mampu buat ke sana dekat Ya. gitu kan, kami yang ke sana. Oh gitu. Kalau gitu Iya. ya. Jadi bisa mendatangi Hmm, rumah. Iya, kalau iya. misalkan jauh itu masih alam gitu kan. Iya, iya. iya seperti itu. Jadi enggak lah ibaratkan.
dibagi ngasih apa, minta uang atau minta apa sih ya enggak. Iya. Saya jauh ke situ. Minta tolong dibantuin. Sekarang sama saya dikasih tanjakan. Minta uang 100.000 ibaratkan itu dia dapat minjem ibaratkan. Udah memikir dia penyakit, mikir dia minjem ke orang, itu nggak jadi dosa Iya, gimana betul. coba? Kan seperti itu. Hmm. Jadi kita ikhlas aja, ikhlas, legowo, nerima, insya Allah. Itu bakal jadi manfaat bagi kita sendiri. Masalah jangan nilai, saya nggak butuh dinilai orang. Iya. Saya yang butuh dinilai sama Allah sendiri. Biar Allah yang menilai saya seperti apa, hati saya seperti apa, otak saya seperti apa, mulut saya seperti apa. Biar Allah yang menilai. Mudah-mudahan jadi Nah, motivasi buat semua orang, jadi jalan juga buat semua orang. Kalau memang ada yang pengen sembuh, kenapa tidak lewat jalan seperti ini gitu, dan kita mampu dan bisa apa ya, diberikan jalan oleh Iya. Yang Maha Kuasa yang tidak mustahil. iya. Jadi, Intinya kita ada- sama-sama usaha. Ada kemauan lah. Iya, Kita ada kemauan. kemauan untuk sembuh. Intinya gini, semua penyakit Allah menurunkan 1000 penyakit sekalipun itu tentu ada obatnya. Tentu ada penawarnya. Ular aja yang berbisa ada penawarnya. Iya. Ibaratkan seperti itu Jelas. juga. Yang nggak ada obatnya penyakit pikun, pelupa itu nggak ada obatnya. Mau diobati kemana tetap aja pelupa. Selain dari itu, insya Allah ada obatnya. Amin. Kita yang mampu, kita yang cari, kita ada mau, kita ada keinginan, insya Allah. Berarti masing-masing ini ada yang masih sekolah, ada yang masih kerja. Iya, jadi benar-benar sih jadinya ya. Jadi susah kalau buat kumpul aja, ibarat kalau buat kumpul jam segini di rumah ibaratnya. Kadang-kadang ada yang lama, ada yang enggak. Kadang-kadang saya berarti sering terjadi. Makanya pas kita kirim konten, mundur terus kontennya. Iya, jadi ibaratnya udah explore, udah apa. Yang lama kadang-kadang dari editing, dari uploadnya kadang-kadang lama, kadang kerjaan juga ngaruh. Kalau bagian ini siapa? Jadi pilih. Iya, Jadi dia pakai aplikasi apa? Sebenarnya? Ya, apa itu di Kalau di PC kan ini kurang produksi. mana ada di sini? Nggak ada. Ada kan? Kalau yang di laptop saya pakai aplikasi apa ya? Itu lupa lagi. Udah dihapus lagi. Ini PHW. Kalau saya ini remote ya, semua harus yang benar-benar seperti itu. Speknya harus bagus. Ya bisa. Gampang. Itu berawal dari master. Kayak seperti Ujang Bustami aja bisa berhasil seperti itu. Padahal awal mulanya tuh nggak pernah memikirkan untuk saya pengen tenar di itu, bukan. Saya percaya itu, tapi ya pengalamannya kayak kalian juga. kalau Ujang Bustami sih dia udah bermain kecimpung di dunia praktis sih mungkin ya. Iya, Di awal dunia praktis sih dia dari zaman 2 dunia ya di Trans 7 dia udah syuting di situ kan. Udah syuting di situ. Ya, udah kan dia yang diambil ilmunya kan Al-Hikmah ya. Al-Hikmah Abu Sofi kan. Abu Sofi. bedanya apa? Enggak, kalau dari semuanya kalau dari segi ilmu sih semua sama ya. Semua sama, cuman yang dibedakan itu tata caranya. Tata cara luhur, Yang kedua mungkin ilmu marifat, sufi, atau hikmah. Ya, al-hikmah itu jadi dari 4 unsur ilmu ini tuh semua ilmu turun dari Allah baik kan. ya, Enggak ada yang jelek ya, enggak ada yang hitam. Cuman yang dipakai jelek, yang dipakai hitam, saat apa kan dia tempat manusia sendiri kan. Ya, dari tidak bersyukur ya itu dari Allah kan. Kalau yang sendiri dia kalau saya lihat ya, kalau saya lihat pribadi dia emang bener, dia emang real. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada settingan atau nggak ada di script dulu atau gimana kan dia posisinya kalau dari realnya dia kan live streaming juga ya, dia live streaming nggak ada supaya lebih si penonton itu dimanja gitu Ya. karena kan kalau katanya gini, anggaplah aku udah Bustami dan ujung-ujung mendatangin preman gitu aja kan, apalagi yang lagi mabuk kayak gitu kan, secara logikanya nggak mungkin orang disamperin jangankan sama ustad, sama polisi pun kalau ibarat kata orang bapaknya udah paham diri Ya. semua berarti kan berontak Ya. tuh. dan itu sebuah kelebihan Jadi dari ada mungkin kalau menurut saya pribadi ya, mohon kata ini kan kata pribadi saya, jadi seolah-olah mungkin itu ada batasan lah, ada ya memang orangnya seperti itu real semuanya rata, tapi ada sebagiannya mungkin ini kita seperti apa gitu, tolong kalian
wajarnya aja cara menanggapinya. Karena di sini kita mungkin ada konten gitu ya, ininya itu memang semuanya real, tapi ada gimmicknya. Kalau menurut saya di situ kira-kira setuju atau masih ada kurang setuju kira-kira? Jadi kalau dari perbedaan dari langsung dari aparat ya negara sama langsung yang datang praktisi ya. Jadi kalau dari ilmu itu, jadi ada suatu ilmu itu sendiri, ilmu itu berguna supaya ibaratkan kita di posisi ibaratkan dalam ancaman